Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Sabanu. Saya kampus di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Saya semester 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang TOEFL pada halaman ke-63. Sebuah peribahasa lama menyatakan berhati-hatilah terhadap pokok ek yang menjadi sebuah struk. Peribahasa ini sangat berguna selama musim badai. Pada umurnya, pohon dan akar yang dalam dan masuk ke air tanah lebih menarik petir daripada pohon dan akar yang dangkal dan kering. Ketiga, apa pokok utama sang penulis? A. Peribahasa lama sering memuat kebenaran yang penting. B. Pohon dan akar yang dangkal lebih besar kemungkinannya menghindari kilat daripada yang berakar dalam. C. Semakin dalam akar pohon, semakin aman selama badai guntur. Oke, jawabannya itu A. Pada halaman ke-63, page 4, halaman 63. Itu menjelaskan hampir setiap bentuk transportasi telah memberi seorang ide untuk jenis mainan baru. Setelah menerbangkan balon pertama, balon mainan menjadi mainan yang populer. Abad ke-19, tidak lama setelah kereta api dan kapal uap berkembang, setiap anak harus memilikinya. Hal yang sama juga terjadi pada mobil dan pesawat terbang di masa awal. Abad ke-10, main roket dan misil menjadi populer pada awal usia ruang angkasa. Pada tahun 1980-an, ada banyak versi yang berbeda dari main ulang alik. 4. Ide utama dari bagian ini adalah bahwa para penemu telah dipahami oleh mainan untuk transportasi yang baru. B. Mainan mobil dan pesawat terbang sangat populer pada awal 1900-an. C. Rancangan mainan mengikuti perkembangan transportasi. Jawabannya adalah C. Page 5, halaman 63. Musik rakyat Amerika berasal dari orang-orang biasa sewaktu penduduk pedesaan. Teorisasi musik belum disebarkan melalui radio atau cakram digital atau DVD musik yang disampaikan melalui tradisi lisan dan terkenal karena energi humor. Musik Inggris tetapi signifikan dalam warisannya. Belakangan para pemuka dari negeri-negeri lain juga menyumbangkan nyanyian-nyanyian pada abad ke-19, mengubah Stephen Foster menulis berbagai lagu yang paling populer di antara lagu dari Amerika yang segera menjadi bagian dari tradisi rakyat sejak tahun 1930 1930-an. Woody Guthrie mulai sangat populer karena menyesuaikan melodi dan lirik tradisional dan juga menyediakan melodi baru. Oke, saya sedikit aja menjelaskannya. Ke-5, tujuan utama dari paragraf ini adalah untuk menelusuri perkembangan musik rakyat Amerika. B. Menjelaskan tradisi lisan.
C. Kontraksikan gaya para pemusik rakyat. D. Tandaskan pengaruh isu sosial tentang musik rakyat atau urban. Jawabannya adalah A. Oke, masuk ke halaman 64. Bagian 6, halaman 64. Juga pada tahun 1846, Dinas Kawat pertama organisasi sebuah surat kabar Amerika meskipun surat-surat kabar masih meliputi urusan politik, mereka datang untuk melaporkan lebih banyak cerita, humor, intens dan untuk merekam berita baru yang tidak bisa mereka lakukan sebelum telegram. Network Papers dan kota di utara lainnya mempertahankan korelasi untuk pergi semua bagian negeri itu gunanya meliputi berita-berita penting. Oke, sini ada jawabannya lagi, ada pertanyaan lagi. 6. Tujuan utama dari penjelasan ini adalah untuk A. Memperlihatkan sejarah singkat jurnalisme Amerika. B. Menjelaskan perkembangan tertentu dalam jurnalisme abad pertengahan. C. Menjelaskan pentingnya uap air. D. Memberikan beberapa informasi riwayat hidup tentang Rikshu. Jawabannya adalah A. Oke, yang ketujuh, topik adalah yang paling mungkin dari paragraf ini. Yang didahulukan adalah A. Mesin cetak rotari lainnya. B. Alternatif untuk menggunakan jasa kabel. C. Surat-surat kabar yang berpusat dari politik. D. Memperkembangkan lain dalam bidang jurnalis. Jawabannya adalah D. 8. Nada dari bagian ini bisa digambarkan sebagai A. Objektif. B. Optimistis. C. Amarah. D. Lagu. D. Lucu. Jawabannya adalah A. Bagian 7. Lemak merupakan sarana terbaik tubuh untuk mencari sumber energi yang jauh efisien daripada karbohidrat dan atau protein. Mereka bertindak sebagai insulasi terhadap hawa dingin, sebagai bantalan dari organ dalam, dan sebagai pelumas. Tanpa lemak, tidak ada cara untuk memanfaatkan vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu, beberapa lemak mengandung asam lemak, mengandung faktor pertumbuhan yang diperlukan dan membangun pencernaan makanan. Pertimbangan penting untuk konsumsi lemak adalah rasio lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh yang berasal dari produksi susu, lemak binatang, dan minyak tropis meningkatkan jumlah kolesterol dan darah. Kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung, koroner, dan pembangunan dan arteri jantung. Akan tetapi, lemak jenuh yang berasal dari minyak sayur cenderung menurunkan kolesterol serum jika menyerap kadar lemak jenuh 2 kali lipat. Konsumsi berbagai jenis lemak diperlukan, tetapi konsumsi terlalu banyak lemak dapat mengakibatkan beragam problem kesehatan. Konsumsi lemak yang berlebihan seperti semua kekurangan gizi harus dihindari. 9. Ada soalnya lagi. 9. Gagasan utama dari paragraf pertama adalah bahwa A. Lemak memiliki citra yang buruk. B. Tatat berfungsi penting dalam tubuh. C. Lemak penyimpanan lebih banyak makanan secara lebih efisien daripada protein atau karbohidrat. Jawabannya adalah A. 10. Apa gagasan utama dari paragraf kedua? A. Lemak merah yang tidak utuh dapat mengurangi kadar kolesterol. B. Konsumsi segala jenis lemak penyakit jantung.
C. Lemak yang diambil dalam kadar yang tepat dapat mengurangi kolesterol serum. Jawabannya adalah C. Ke-11, paragraf utama dari paragraf ketiga adalah bahwa A. Orang semakin kurang makan lemak sekarang. B. Secara bertahap harus disingkirkan dari menu makanan. C. Konstritik lemak dan berlebihan kemungkinan berbahaya bagi kesehatan. Jawabannya adalah C. 12. Manakah dari sayap lipat yang merupakan keseluruhan petikan yang secara utama recommended? A. Peranan lemak dan kesehatan manusia. B. Bahaya kolesterol. C. Manfaat lemak dan menu. D. Pentingnya nutrien yang baik. Jawabannya adalah A. Masuk ke halaman 65 1-7. Oke. Tanduk tumbuh dari tulang sehingga simpul permanen di tengkorak rusa kijang menggunakan tanduk-tanduk mereka terutama kali untuk bertarung demi pasangan atau memimpin suatu kawanan. Dia antara kebanyakan spesies kijang hanya yang jantan memiliki tanduk, tetapi rusa kutub jantan maupun betina dan karibu memiliki tanduk. Rusa kasturi dan rusa air Cina tidak memiliki tanduk sama sekali. Tanduk baru yang lembut dan lembut, kulit tipis, tumbuh dari atas tanduk saat mereka berkembang. Rambut pendek dan halus dikuliti membuat terlihat seperti beludru. Tanduk dewasa keras dan sangat kuat. Kulit beludru mengering dan kijang menggosokkan kulit dari itu dengan cara menggerik tanduk ke pohon. Tanduk jatuh beberapa bulan kemudian. Ukuran dan bentuk tanduk kijang tergantung pada umur dan kesehatan binatang itu. Pertama tumbuh ketika rusa adalah dari satu berusia 2 tahun. Pada kebanyakan rusa tanduk pertama pendek dan lurus. Seraya kijang bertambah tua, tanduknya bertumbuh besar dan membentuk cabang yang rumit. Halaman 66. Bagaimanakah rusa terutama menggunakan tanduk mereka? Tanduk mereka terutama untuk bertarung demi pasangan atau untuk memimpin suatu kawanan. Kedua, dalam hal apakah rusa kutub dan karibu berbeda dari jenis kijang lainnya? Dalam hal tanduk kalau rusa kutub atau rusa karibu baik jantan maupun betina memiliki tanduk, sedangkan kijang yang jantanlah yang memiliki tanduk. 3. Kapan rusa yang hidup di iklim temperate mulai bertumbuh tanduk mereka yang baru mulai tumbuh musim berikutnya? Menurut artikel ini, yang manakah jenis berikut ini yang paling mirip kulit rusa? 5. Faktor mana dari bentuk ini yang mempengaruhi ukuran dan membentuk tanduk kijang? Ukuran dan bentuk tanduk kijang tergantung pada umur dan kesehatan binatang itu. Pada umur berapakah Rusia mendapatkan pertama mereka? Dari 1 ke 2 tahun. 7. Apa terjadi pada rusa tanduk pada usia dewasa? Tanduknya pertama tumbuh pendek dan lurus. Pertanyaan 87. Pada tahun 1862, selama perang sipil, Presiden Lincoln mendatangi undangan moral. Takaran ini dinamakan baris atau sponsornya anggota Kongres, belakangan Senator Justin S. Morrill F. Vermont, yang secara
populer disebut tanah. Green Arts itu disediakan setiap negara dan 30.000 hektar tanah untuk umum untuk setiap senator dan setiap perwakilan itu di Kongres itu menuntut agar tanah dijual. Hasil investasi dan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan perguruan tinggi untuk mengajarkan pertanian dan teknik. Universitas negara yang ada untuk menemukan Departemen Pertanian dan Rekayasa baru. Beberapa memberi mereka uang kepada perguruan tinggi swasta. Misalnya Massachusetts menggunakan sebagian besar dana untuk memberikan Massachusetts Institute of Technology. Saat negara berubah pikiran, Yale University yang terpilih. Oke, kapan Morrill bertindak ditandatangani pada tahun 1862 selama perang sipil Presiden Lincoln. Siapa yang mensponsori pertunjukan Morrill? Anggota Kongres belakang Senator Justin S. Morrill F. Vermont yang secara populer disebut tanah. Bagaimana sikap sponsor tindak Morrill sewaktu pemeriksaan dilakukan? 11. Berapa banyak tanah yang diterima setiap negara Morrill bertindak? 30.000 hektar. Berapa banyak negara menggunakan uang itu dengan cara yang dimaksud oleh Kongres? 18 negara bagian. 13. Negara mana yang menggunakan uangnya untuk mendanai universitas swasta? Massachusetts. 14. Siapa yang menolak cara badan legislatif Connecticut pada awal memutuskan untuk membelanjakan dana? Para petani protes dan badan legislatif memindahkan aset-aset ke Universitas Connecticut. Apa fungsi salah satu efek dari UU 1887? Universitas memisahkan diri dari fungsi-fungsi sempit yang ditetapkan oleh Kongres dan memberikan semua penawaran akademik. 16. Berapa banyak lembaga hibah tanah yang dioperasikan pada saat ini? Sekitar 16 intuisi. 17. Berapa persen mahasiswa di Amerika Serikat yang saat ini menghindari lembaga land grant? Sekitar 1 dari 5 mahasiswa. Oke. Latihan halaman 67. Baca setiap bahannya kemudian tandai. Oke, nggak usah dibaca. Oke, 1. Planet Merkurius terlihat dengan mata telanjang, tapi tidak mudah planet itu melihat. A. Telanjang. B. Tanpa bantuan. C. Tak bersenjata. B. Tanpa bantuan. Oke, 2. Setiap atlas punya legenda tersendiri. A. Cerita mitos. B. Orang terkenal. C. Penjelasan dari simbol-simbol. C. Penjelasan dari simbol-simbol. Oke. 3. Di antara garis salju, setiap lembah gunung dihuni secara permanen dengan salju. A. Penuh. B. Sibuk. A. Jawabannya. 4. Pabrik kaca di Toledo, Ohio berkembang pesat saat Michael Owens menemukan proses yang menghasilkan ribuan botol. A. Meledak. B. Terdengar. C. Makmur. Jawabannya adalah B. Dan Dr. Rein Dubos, sekarang dokter Prancis yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 1924 mencari zat yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri. A. Membatasi
B. Selidiki. Jawabannya adalah B. 6. Akar tanaman lobak memiliki rasa menggigit. A. Mengunyah. B. Sharp. C. Sakartis. Jawabannya adalah A. Double bass berbentuk seperti biola dan memiliki nada suara yang dalam dan kaya. A. Berharga. B. Resonat. C. Berlimpah. Jawabannya adalah B. 8. Perpustakaan umum adalah sumber daya yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. A. Ilustrasi. B. Mendekati. C. Gunakan. Jawabannya adalah C. 9. Sebuah urusan bisnis dan dua pihak atau lebih adalah referred sebagai kemitraan. A. Perusahaan. B. Kekuatir. Jawabannya adalah A. 10. Garam meja lebih halus daripada garam batu. A. Yang terdiri dari partikel yang lebih kecil. B. Kualitas yang lebih baik. C. Free dari ketidakmurnian. Jawabannya adalah B. Masuk ke exercise 3. Dulcimer adalah alat musik yang pada dasarnya terdiri dari kotak kayu dan tali terentang atas mereka dalam satu atau lain bentuk. Keduanya telah ada sejak zaman dulu, mungkin berasal dari sumber dari santir Persia. Sekarang ada dua jenis, the Dulcimer dan the Affliction atau gunung Dulcimer. Sarang lebah berbentuk seperti trapezoid memiliki dua senar atau lebih, dimainkan dengan palu kayu. Oke, masuk ke halaman 68. Semua burung memiliki bulu dan semua hewan dan bulu adalah burung. Tidak ada kelompok utama dari binatang lainnya. Begitu mudah dengan dikategorikan. Semua burung memiliki sayap juga, tetapi sayap tidak aneh bagi burung. Ada masalah penyesuaian pada bulu dan sayap. Bulu adalah bulu yang lembut dari angsa dan itik, bulu dekoratif yang panjang dan bulu unta, dan bulu terbang yang kuat dari burung elang dan falcon. Yang ada berbagai jenis sayap. Ayam yang pendek dan luas, yang jarang terbang, sampai burung albatros yang panjang dan ramping. Oke, ini tidak saya jelaskan pertanyaannya. Langsung saja masuk ke halaman 69. Pengobatan serat yang sangat tipis dan lentur ini telah membuka jendela ke dalam jaringan hidup tubuh dan menyisipkan serap optik melalui lubang-lubang alami atau sayatan kecil menggulungkan di sepanjang jalur yang sudah mapan pada tubuh. Para dokter dapat melihat ke dalam paru-paru, usus, dan bidang-bidang lain yang sebelumnya tidak dapat mereka jangkau. Serat optik juga dapat digunakan untuk mengirim cahaya laser, dan dengan menggunakan sinar laser, para dokter dan melakukan pembedahan di dalam tubuh kadang-kadang menyingkirkan kebutuhan akan
prosedur invasif yang harus dikeluarkan. Jaringan yang sehat untuk mencapai lokasi penyakit. Banyak dari prosedur ini tidak membutuhkan anestesi dan dapat dilakukan di kantor dokter. Teknik ini telah mengurangi risiko dan biaya perawatan medis. Masuk ke halaman 70, ini ada ABC, ini tidak kita jelaskan ya. Baik, kita next aja langsung ke halaman 71. Pada tahun 1960-an terjadi ketidakpuasan terhadap gerakan modernis, khususnya di Amerika Utara yang kelemahannya terekspos dalam dua buku yang berpengaruh, James Jacobs, The Death and Life of Great American Cities pada tahun 1961 dan Robert Vesuris, Kompleksitas dan Kontradiksi di Arsitektur pada tahun 1966. Jacob menandaskan penghancuran kekayaan kota di Amerika oleh bangunan-bangunan yang besar dan tidak bersifat pribadi. Feature mengatakan bahwa pengguna model tidak memiliki makna karena bangunan sejarah tidak memiliki kompleksitas dan keintiman. Ketidakpuasan ini diterjemahkan ke dalam tindakan pada tahun 1972 dan aksi perusahaan sejumlah blok apartemen modern tingkat 14 yang hanya memiliki 20 tahun sebelum memenangkan penghargaan arsitektur. Oke, sekian dari penjelasan dari saya tentang pelajaran TOEFL, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.